Halo Kak Iming. Halo juga Kak Wah, Iming. apa kabar Kak Iming? Baik. Ya, kami senang sekali ya pagi ini bisa ketemu dengan Kak Iming. Iya, kita bisa berjumpa lagi. Iya, Kak Iming. Ngomong-ngomong, sekarang kegiatan Kak Iming apa ya? Kegiatan saya setiap hari Iya. ya begitu kerja, pulang kerja. Oh, sama dong dengan kami. Ya pasti ya. Tapi ngomong-ngomong, Kak Iming ini kan sudah mau Natal. Gimana persiapan Kak Iming di rumah? Wah, kalau Natal persiapan di rumah sudah mulai bersih-bersih, sudah mulai ingat apa semua yang dulu. Kue sudah ada? Sudah mulai dipersiapkan kembali supaya Iya. yang terbaik. Iya. Oke, ya kami juga sudah mulai bersih-bersih di rumah Kue ya. sudah banyak di rumah Kak Iming? Kalau kue belum ada, bersih-bersih ya karena kami juga sibuk. Oke Kak Iming, kita sapa anak-anak yang di rumah ya. Semuanya. Oke. Hai adik-adik, Adik-adik selamat semuanya, pagi. selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Pagi ini Ya, semoga kita adik-adik di rumah semua mau sehat ikut ya. sekolah minggu ya, yang di rumah yang masih duduk-duduk, yang Ya. masih bangun, yang masih tidur, bangun kita mau Ya. datang sekolah Nah, minggu. Kak Iming kita bersyukur ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan juga kita bersyukur pagi ini meskipun masih secara online kita masih bertemu ya untuk beribadah bersama-sama. Betul sekali kami. Oke. Ya, Nah, semuanya anak-anak di rumah, adik-adik di rumah kita nyanyi pujian. It's ya, good. It's good to see you. Kemudian dilanjutkan dengan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus. Oke. Mari kita terus memuji Allah kita sambil bertepuk tangan. Ayo anak-anak di rumah. Ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good To see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Sekali lagi, it's good to see you. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. I love you Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Ya. Aku cinta Yesus dalam 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 sekali. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam 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 sekali. Cintaku dalam 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 sekali. Cintaku dalam 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 sekali. Ya adik-adik semuanya, kembali terus kita akan memuji Tuhan Allah kita. Kita ya kembali bersemangat lagi, tetap terus bersemangat ya. Jangan cuma tadi duduk, sekarang berdiri. Ayo kita tetap memuji. Masih tetap Allah berdiri ya Kak Iming? Iya, Ya, tetap berdiri. kita naikkan pujian Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Iya. Yuk adik-adik, Iya, kita Kak. nyanyi bersama-sama lagi ya. Bagaimana aku harus mengatakan
senang sekali ya pujian tadi mengatakan bahwa betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Iya. Nah, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, Benar sekali. ya maka kita harus saling mengasihi sesama kita. Sesama Ya, kita. Bukan kita- cuma kita sendiri iya. ya. Kita harus percaya juga ya Kak Iming bahwa Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah Kak Iming ngomong-ngomong soal percaya, kita akan mengucapkan apa Kak Iming? Pengakuan iman anak. Semuanya yang masih duduk, ayo berdiri lagi. Kita menghormati Tuhan. Kita mengaku pengakuan iman anak. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anak Allah juru selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Kita nyanyi bersama-sama hormat bagi Hormat bagi Dia. Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Iya, anak-anak semuanya yang ada di rumah, yang masih berdiri, duduk kembali. Ya, silakan duduk ya adik-adik. Karena Kita akan Berdoa berdoa syafaat syafaat. yang akan dipimpin oleh kakak Daniel. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa syafaat kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh beribadah di hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami mau berdoa untuk kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di Komisi Sekolah Minggu GKI Palu. Tuhan, Engkau kiranya terus memberikan kepada setiap kami semangat untuk tetap mengikuti Tuhan sekalipun saat ini beribadah masih melalui online. Tetapi kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak sekalian supaya mereka boleh menikmati sukacita, berkat, dan kegembiraan dan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga teringat akan teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, mereka yang tidak sempat untuk menyaksikan beribadah bersama-sama melalui ibadah online di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, berkat, dan pemulihan, sehingga teman-teman kami yang sakit, Tuhan juga boleh sembuhkan mereka. Tuhan, berkatilah setiap guru-guru sekolah minggu kami yang melayani di Komisi Sekolah Minggu GKI Palu ini. Berikanlah mereka kesabaran, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka hikmat ya Tuhan, supaya di dalam melayani kami sebagai anak-anak sekolah minggu, mereka boleh betul-betul dipakai oleh Tuhan untuk mengajar kami, dan kami boleh bertumbuh lewat pengajaran yang diberikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami mungkin sudah rindu bersekolah, kami sudah rindu datang ke sekolah minggu, kami rindu untuk pergi-pergi. Tetapi kami berdoa, Tuhan, Engkau yang memberikan kami kesabaran, Engkau yang juga yang memberikan kami kekuatan, supaya kami boleh melewati hari-hari yang sulit ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berikan anak-anak kesehatan sehingga mereka dapat terus beraktivitas sekalipun itu masih dari rumah. Tuhan,
kami juga ikut berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi pemerintah kami, baik itu di pusat maupun yang ada di kota Palu ini. Engkau berikan hikmat bagi pemerintah kami, supaya mereka boleh dapat menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan juga untuk kehidupan para dokter, para perawat yang saat ini sedang berjuang dengan penyelesaian virus COVID-19. Tuhan juga yang akan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, ada banyak pergumulan kami sebagai anak-anak, tapi kami serahkan semuanya dalam tangan pertolongan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih. Doa kami ini naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita akan memberikan yang terbaik. Nah, bagaimana caranya Kak Iming? Iya, kita akan memberikan persembahan yang di rumah, dikumpul, kemudian melalui mama atau papa, oma atau opa diantar bawa ke gereja. Setiap jam kerja ya. Dari jam 9 sampai seterusnya, setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Oke, kita akan naikkan pujian. Terima kasih. Terima kasih. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Iya, Kak Mei, Ya, kita sudah doa, kita sudah menyanyi tadi, sudah waktunya memberikan persembahan. sudah memberikan persembahan, waktunya kita mau dengar firman Tuhan ya. Kita mau belajar firman Tuhan kembali Wah, pada Kak Iming, siapa yang akan bercerita hari ini ya? hari ini. Cerita firman Tuhan kita akan dibawa oleh Kak Daniel. Oh, Kak Daniel ya. Iya, kita nyanyikan dulu pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan sebelum kita mendengarkan Ya. firman Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Semua menyanyi ya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Oh firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan tiada berubah. dahulu sekarang, Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Aku harus menceraikan Maria, tapi aku tidak mau menyakiti hatinya. Ku bingung. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya
anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tuhan, ampuni hamba-Mu Tuhan. Hamba tadinya berniat untuk menceraikan Maria, tapi ternyata Tuhan punya maksud bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Tuhan, ampuni hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memakai hamba-Mu untuk menjadi alat menyatakan kehendak-Mu Tuhan. Hamba yang berdosa dan tidak layak ini Tuhan, tapi Tuhan mau pakai. Tuhan, hamba mau taat pada Tuhan. Dan biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup hamba. Ampuni hamba ya Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah melihat bagaimana seorang Yusuf diceritakan di dalam firman Tuhan tadi. Adik-adik, Yusuf adalah orang yang luar biasa loh. Yusuf adalah seorang yang hebat. Dia seorang yang taat. Dia seorang yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Tadi diceritakan bahwa awalnya Yusuf itu mau menceraikan istrinya, Maria, karena istrinya telah mengandung. Tetapi ketika malaikat Tuhan datang kepada mimpi Yusuf, malaikat Tuhan memberitahu bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu adalah dari Roh Kudus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah Yusuf mendengar bahwa anak yang dikandung itu adalah anak dari Roh Kudus, maka luar biasa, Yusuf mau mendengar, Yusuf mau taat, dan dia mengambil Maria sebagai istrinya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yusuf bukan orang yang mau memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain tentang dirinya. Dia tidak malu karena ia tahu bahwa apa yang ia lakukan itu adalah kehendak daripada Tuhan. Yusuf sangat memiliki hati yang besar, adik-adik. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak membiarkan Maria menanggung malu. Sekalipun Maria itu telah mengandung terlebih dahulu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi Yusuf sulit adik-adik untuk menerima kenyataan, membuka hati untuk ikut dan taat di dalam kehendak Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberikan perintah itu dan Tuhan mau sesuatu terjadi itu atas kehendak Dia, maka kita harus taat adik-adik kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan adik-adik sekarang? Apakah adik-adik mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, sekalipun mungkin itu sulit untuk dilakukan? Apakah adik-adik siap? Sebentar lagi kita akan menyambut Natal. Mau tidak kita membuka hati untuk menerima Tuhan itu lahir dalam hidup kita? Kita siap tidak menerima juru selamat dengan hati yang terbuka? Tetapi terlebih adik-adik siap tidak untuk mau menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Walaupun mungkin sulit, kita tidak mampu, tetapi
Kita harus taat pada kehendak Tuhan. Pada waktu kita berdoa, Tuhan, apakah Tuhan mau pakai saya untuk menjadi alat Tuhan? Maka kita harus berani berkorban. Coba adik-adik lihat dalam diri adik-adik masing-masing. Apakah selama ini adik-adik sudah taat pada Tuhan, pada kehendak Tuhan? Apakah waktu kita sudah banyak kita habiskan untuk berdoa adik-adik? Apakah adik-adik banyak memakai waktu untuk membaca firman Tuhan? Untuk dekat dengan Tuhan? Bagaimana Tuhan mau meminta adik-adik supaya lebih banyak memberi waktu untuk Tuhan? Itu berarti adik-adik harus berkorban untuk tidak banyak menghabiskan waktu bermain game, untuk tidak menghabiskan waktu bermain bersama teman-teman, untuk tidak menghabiskan waktu bermain HP, main TikTok, main games dan lain sebagainya. Tetapi adik-adik lebih mau taat untuk mencari kehendak Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup adik-adik. Mungkin awalnya sulit adik-adik, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan kalau kita membiasakan diri. Seperti Yusuf yang tadinya dia tidak menerima dan sulit untuk melakukan, tetapi karena dia tahu bahwa Tuhan akan menyatakan kehendaknya dalam dirinya, maka Yusuf taat. Yuk adik-adik, kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang berhati besar, yang berjiwa hebat, sehingga Tuhan mau menyatakan kita sebagai alat Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Maukah kita dipakai oleh Tuhan? Mau ya? Kita berkomitmen dipakai Tuhan. Katakan sama-sama, aku mau dipakai Tuhan. 1, 2, 3. Aku mau dipakai Tuhan. Hebat adik-adik. Kiranya firman ini boleh memberkati kita. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Mengajarkan kami untuk meneladani kehidupan Yusuf yang mau taat pada kehendak Tuhan untuk menjadi alat menggenapkan rencana Tuhan. Biarlah kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berhati besar, berjiwa hebat, dan taat pada kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, luar biasa ya Yusuf Kak Iming. Iya. Yusuf itu orang yang taat, hebat. Dia sabar dan patuh kepada Tuhan. Iya Kak, kiranya kita semua dan adik-adik di rumah juga menjadi orang seperti Yusuf tadi ya. Yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Dengar-dengar kepada Tuhan, iya. Dan pasti kalau kita dengar-dengar kepada Tuhan akan menjadi anak yang Hebat. Iya. Nah, sekarang adik-adik kita akan mengucapkan ayat hafalan kita pagi ini yang terdapat dalam Matius 1 ayat 23 yang berkata, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi. Matius 1 ayat 23. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita akan doa yang dipimpin oleh Kak Daniel. Ya. Sebelum doa, mari kita menaikkan pujian Dia lahir untuk kami. Wah. Yuk kita naikkan pujian ini sama-sama ya adik-adik. Sambil bertepuk tangan, kita sukacita di dalam Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami.
mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. 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 Nah adik-adik, mari kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Engkau juga sudah boleh menyapa kami dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu itu boleh hidup di dalam kami, dan kami boleh belajar dari firman-Mu untuk taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing dalam keluarga kami. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah Bapa di surga menyertai dan memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kita kasih karunia-Nya, dan kiranya Allah Roh Kudus menyertai, menolong, membimbing kita sekalian sehingga kita menjadi anak-anak yang hebat dan yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Sampai berjumpa Ya, lagi sampai minggu depan. berjumpa pada minggu Minggu depan. Adik-adik tetap setia beribadah ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Dadah. hari Minggu. Selamat hari Dadah. Minggu. God bless Tuhan you. memberkati.